Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan saya Kak Anggi Dan saya Kak David Giri. Kita akan memuji nama Tuhan di sekolah minggu pagi hari ini. Yuk kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Lagu apa Kak David? Hari ini harinya Tuhan. Ayo kita bertepuk tangan. Semangat super. Oke, kita akan awali ini dengan doa. Mari adik-adik dengan sikap doa. Kakak akan pimpin dalam doa dengan angkat satu pujian. Bapa kami datang. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kakak akan pimpin dalam doa. Setiap hari Tuhan, pagi hari, siang hari, sore bahkan malam hari, Tuhan selalu menyertai dan memberikan kami pertolongan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Hari ini kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang Tuhan telah sediakan atas kami. Kami datang untuk bersekutu bersama, memuji, memuliakan Tuhan di dalam persekutuan sekolah minggu pagi hari ini ya Tuhan. Dengan semangat dan sukacita kami yang baru, biar Tuhan yang melawat dan memberkati kami dari awal hingga selesainya ibadah sekolah minggu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berserah dan menyerahkan setiap doa kami kepadamu. Bersama-sama kita katakan amin. Kurang semangat. Betul tuh Pak. Kita akan ajak adik-adik gak boleh duduk, masih berdiri ya. Masih berdiri. Kita nyanyi lagu yang sedikit menggoyang. Mendidih di hati. Kakak mau lihat goyangan semuanya. Ayo, Wen. Ya, goyangannya ya. Semuanya kita harus bergoyang. Baik, semuanya adik-adik bangkit berdiri, mendidih di hatiku. Ayo Kak, ayo Kak. Mendidih di hatiku.
hatiku mendidih, di hatiku mendidih, di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Oke, lagu berikutnya kakak akan ajak adik-adik untuk lebih riang. Karena apa? Pujian ini mengajak kita untuk bergerak bersama. Semua gerakan tangan dan kaki. Oh, semuanya kak? Semuanya. Pinggang juga? Pinggang juga. Kepala juga? Kepala juga. Oke, kita ikuti kemauan David dengan lagu Big and Small. Oke ya. Small and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya demi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, ya? Semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, semua dicintainya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Luar biasa kak. Kita sudah bergerak. Semuanya memang bergerak kak. Emang kak. Kakak semuanya bergerak. Adik-adik pasti di rumah juga semangat. Ya kak ya? Semangat. Oke. Untuk berikutnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yaitu apa? Mana uang persembahannya dan mana tabungannya disiapkan, dilipat yang rapi, lalu kita bersama-sama memberikannya kepada Tuhan melalui persembahan ya kak ya? Iya betul Pak. Baik, untuk saat ini kita akan angkat satu pujian. Kami datang dan berikan persembahanku, gitu ya? Oke kak. Oke, yuk. Kami datang dan berikan persembahan pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kami datang dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru
Baik, semuanya. Kita akan bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami dapat memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Mohon kiranya ini Tuhan dapat menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan dan mengucap syukur hanya kepadamu. Dan kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi cerita. Cerita apakah itu? Bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Firman Allah seperti baru. Ya adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami telinga yang dengar-dengaran supaya kami bisa mengerti apa isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, haleluya, amin. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membuka dari kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Ada 3 ayat, jadi kakak akan membaca bergantian dengan kakak kita. Ya. Dimulai dari kakak. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Adik-adik pasti udah gak sabar kan untuk nonton ceritanya seperti apa? Jadi langsung saja, oke? Ya, kita nonton ceritanya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Gimana Kak ceritanya? Seru banget itu, Kak. Seru ya? Seru. Minggu lalu kita cerita tentang Yohanes ketika Tuhan persiapkan dia untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Dan sekarang ceritanya tentang Yohanes membaptis Tuhan Yesus. tepat sekali. Ketika Tuhan Yesus datang ke sungai Yordan, melihat banyak kerumunan orang melihat orang dibaptis. Ada orang Farisi, Iya. ada orang Saduki, ada pasukan, dan juga banyak orang-orang yang ada di sekitarnya, gitu kayak. Betul tuh. Lalu ketika Tuhan Yesus datang, Yohanes merasa tidak layak untuk membuka tali kasutnya pun dia tidak pantas, Kak. Tetapi apa yang harus dilakukan? Yohanes harus membaptis Tuhan Yesus karena itu sudah dikehendakinya. Setelah dibaptis, apa yang terjadi, Kak? Setelah dibaptis, yang terjadi adalah langit terbelah. Oh, Dan ada seekor burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Dan dari langit terdengar suara, oh iya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu lebih ke arah ke Markus ayat yang ke-11. tuh, Dan itu menjadi tugas kamu semua. Dihafalkan ya, direkam dan diserahkan kepada kakak pengasuh. Itu menjadi dasar penilaian kita semuanya. Begitu. Oke, Kak. Pertemuan kita sudah tidak terasa ya, Kak? Sudah mau selesai. Kita akan pulang bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata adik-adik. Kita berdoa. Kita angkat pujian. Lipat tangan.
lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan dengan firman-Mu ini bisa kami terapkan dan kami mengerti di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan menyudahi ibadah sekolah minggu kami ini, kiranya dengan Tuhan kasih-Mu Tuhan, Kau dapat mempertemukan kami lagi pada minggu depan. Haleluya. Amin. Minggu telah usai, kami mau pulang. Salam sampai minggu depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam sampai minggu depan. Oke, adik-adik, jangan lupa tetap jaga kesehatan, cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, lalu jaga kesehatan. Oke, dan yang terakhir kakak berpesan tugasnya dikerjakan melalui hafalan, lalu diserahkan kepada kakak pengasuhnya sebagai penilaian kami. Terima kasih adik-adik, kita akan berpisah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.